Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai sifat koligatif larutan. Seringkali ketika belajar kimia, selalu pertanyaannya, untuk apa belajar kimia? Untuk apa belajar sifat koligatif larutan? Ya, ternyata sifat koligatif larutan ini bisa menjelaskan banyak sekali kejadian yang ada di sekitar kita, kejadian-kejadian yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu untuk menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat terlebih dahulu macam-macam sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ini ada 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap larutan, yang kedua adalah penurunan titik beku larutan, yang ketiga kenaikan titik didih larutan, dan yang keempat adalah tekanan osmosis larutan. Di sini larutannya sengaja dicetak tebal. Ya, artinya kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana konsep larutan, karena di sifat koligatif larutan ini nanti kita akan membandingkan antara larutan dengan pelarut. Ketika berbicara tekanan uap, maka nanti kita akan membandingkan antara tekanan uap larutan dan tekanan uap pelarut. Ya, jadi kita lihat dulu bagaimana perbedaan antara larutan dengan pelarut. Kalau dilihat secara mikroskopis, ya, kalau pelarut ini komponennya hanya satu. Umumnya pelarut itu air. Jadi ini adalah molekul-molekul air tanpa campuran apa-apa. Tetapi kalau larutan, dia akan terdiri dari dua komponen. Ya, dia akan terdiri dari dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Yang bulatan kosong ini adalah pelarutnya, katakanlah air. Kemudian yang ini hitam adalah zat terlarut. Kalau misalnya kita membuat larutan gula, maka pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya ini adalah gula. Itu adalah beda dari larutan dengan pelarut. Baik, kita ambil contoh yang pertama, ya. Contoh yang pertama, misalnya saya ambil fenomena memasak sayur, ya. Memasak sayur, yang biasa kita lakukan pertama kali adalah merebus airnya terlebih dahulu. Air tadi adalah pelarut murni, ya. Air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah airnya mendidih, nah, sayurnya kita masukkan. Pernahkah kalian memperhatikan ketika sayurnya dimasukkan, apakah airnya akan tetap mendidih? Ternyata airnya seperti berhenti mendidih. Ya, sayur ini kita anggap sebagai zat terlarutnya. Namun beberapa saat setelah itu airnya akan mendidih kembali. Ya, ini sudah membentuk larutan karena di sana sudah ada campuran antara air dan sayur. Titik didihnya berapa? Ternyata titik didihnya lebih tinggi dari 100 derajat Celcius. Lebih dari 100 derajat Celcius. Titik didih larutan lebih tinggi dari pelarut. Karena itu tadi sifat koligatif larutan dikatakan kenaikan titik didih larutan. Ini macam-macam sifat koligatif larutan yang tadi. Di antaranya adalah kenaikan, bukan penurunan. Kenaikan titik didih larutan. Oke. Contoh selanjutnya adalah pedagang es krim yang keliling, ya. Es krim atau es keroncong atau es putar yang keliling itu dari pagi mereka keluar sampai sore, tapi es krimnya kan tidak pernah meleleh. Padahal mereka tidak membawa kulkas keliling, mereka cuma bawa gerobak aja. Ya, kenapa kok bisa es krimnya tidak meleleh? Nah, es krimnya di wadah es krim itu ditaruhkan es batu supaya tetap dingin. Ya,
Es batu itu dari air. Air itu membeku di suhu 0 derajat Celcius. Namun kalau cuman ditaruhin es batu saja, beberapa saat kemudian pasti meleleh dan es krimnya pun ikut meleleh, ya, mencair. Tapi faktanya kan tidak demikian, ya. Sampai sore pun masih beku es krimnya. Ternyata di wadah es krimnya itu selain ada es batu juga ditaburi dengan garam. Jadi di es batunya itu ditaburi garam. Tujuannya apa? Supaya titik bekunya menjadi turun, lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Bisa mencapai minus malah, tergantung jumlah garam yang ditaburkan, sehingga es krimnya menjadi tetap beku. Inilah contoh fenomena sifat koligatif larutan, penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku larutan, ya. Jadi bukan kenaikan, tapi penurunan, karena titik beku larutannya lebih rendah, menurun, lebih rendah dari titik beku pelarut murninya. Tuh. Selanjutnya adalah merebus mie. Oke. Ini merebus mie hampir sama dengan merebus atau membuat sayur tadi, ya, masak sayur tadi. Oke, kita lihat ini pelarut murni air. Kalau wadahnya ditutup, ya, maka pada saat dia mendidih, air ini akan berpindah ke fase gas, menguap, ya. Karena ditutup, uapnya akan kembali ke fase cair, tidak ada yang keluar. Nah, perpindahan dari fase cair ke fase gas ini akan menyebabkan munculnya tekanan di sini. Tekanan yang disebut dengan tekanan uap pelarut murni. Karena ini pelarut murni, tidak ada campurannya. Tuh. Kita lihat kalau larutan, ada campurannya, misalnya mie instan nih. Sama, air ini juga akan pergi ke fase gas, tetapi lebih sulit karena ada penghalangnya. Penghalangnya ini adalah zat terlarut atau mie instannya, ya, sehingga yang pergi ke fase gas jumlahnya lebih sedikit. Di larutan ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan di pelarut murni. Nah, sehingga tekanan yang muncul di sini pun menjadi lebih kecil dibandingkan di pelarut. Ya, tekanan uap larutannya menjadi lebih kecil. Karena itu di sifat koligatif dikatakan penurunan tekanan uap larutan. Penurunan tekanan uap larutan. Oke, karena tekanan uap larutannya lebih kecil dari pelarutnya. Baik, contoh yang terakhir adalah pembuatan ikan asin. Ikan asin ini dibuat supaya lebih awet. Caranya, ikannya direndam di air garam dengan konsentrasi tinggi atau pekat. Ikan adalah makhluk hidup, pasti punya sel, ya. Di dalam sel itu ada cairan yang sifatnya lebih encer daripada air garam yang dipakai merendam ikannya, ya. Sehingga akan terjadi osmosis di sini, di mana cairan yang ada di dalam sel akan keluar menuju air garam yang pekat ini. Ya, peristiwa itu yang dinamakan dengan osmosis. Peristiwa osmosis ini disertai dengan munculnya tekanan osmosis. Itulah jenis sifat koligatif larutan yang terakhir tadi. Baik, ya. Jadi itulah fenomena kejadian sehari-hari yang berkaitan dengan prinsip sifat koligatif larutan. Baik, setelah itu mohon kalian bisa mengerjakan kegiatan berikut ini, ya. Silakan ditelusuri informasi mengenai prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari, lalu buat laporannya dan dikirim ke Google Classroom atau melalui WA kelas yang sudah ada. Selamat bekerja, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Saya akhiri, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.